Oke, selamat malam ya. Kembali lagi di video kita ya di malam hari ini. Eh, kita akan mengulas pertanyaan-pertanyaan yang ada di video kemarin ya. Itu ada yang bertanya untuk adukan, adukan si pakan itu ya, tidak menggunakan jagung ya. Itu kita tidak menggunakan jagung ya di situ. Alasannya karena jagung itu mahal ya di sini. Itu untuk pecah sudah digiling, pecah itu harganya 10.000 ya. Dibandingkan dengan katul yang dengan harga 5.000 untuk eh katul yang halus itu ya harganya 5.000 ya di sini sekarang naik lagi kemarin kita beli. Jadi kita tidak menggunakan jagung ya. Oke, seperti itu. Siapa tadi kemarin tuh yang bertanya. Kemudian untuk harga di sini itu mencapai di angka 33.000 ya. Dari kandang itu 33.000 ya. Untuk di daerahnya sampean berapa? Bisa komen di kolom komentar ya. Di sini harganya mahal 33.000 ya. Karena khusus di wilayah Tulangbang Barat ini untuk ternak puyuh sedikit ya. Jadi untuk pemasok itu sangat-sangat sedikit ya yang masuk ke sini. Karena peternak di sini itu sudah mengalami gulung tikar ya, banyak yang gulung karena ya di posisi ternak di musim ini banyak yang mengalami kerugian khususnya di sini ya. Karena untuk produksinya tidak maksimal, kemudian harga pakan yang tinggi itu yang mengakibatkan peternak itu tidak melanjutkan ternaknya ya. Kemudian banyak trouble yang jelas ya. Sedikit saya jelaskan di sini itu penyebab puyuh itu stres ya. Untuk tambahan ya, penyebab puyuh stres itu apa saja sih ya? Yang terutama itu di ransum pakan ya. Ransum pakan itu harus benar-benar terjaga ya. Dengan kualitas bahan bakunya, kemudian cara pengaduannya ya, mencampurnya itu harus benar-benar rata dan maksimal ya untuk menjaga kualitas si pakan tersebut ya. Jadi itu salah satunya yang paling utama itu di pakan ransumnya ya, harus terjaga ya. Kemudian yang saya alami yang kedua itu di cuaca. Cuaca yang tidak mendukung itu mengakibatkan produksi ya, stres itu terjadi berpengaruh di produksi ya. Produksi itu tidak bisa maksimal ya. Ya, kedua itu cuaca. Kemudian yang ketiga itu stres terjadi karena adanya bising ya. Bising itu terjadi. Contohnya biasanya puyuh itu dengan keadaan sunyi, senyap, tidak ada suara-suara, kemudian dia kaget, terus ada suara-suara yang tidak biasanya dia dengar ya, itu mengakibatkan stres ya, stres pada puyuh yang timbulnya terjadi telur itu produksinya menyusut atau turun ya. Jadi itu. Kemudian kondisi ternak di lapangan ya. Contohnya seperti ini. Puyuh itu harus ablititum apa itu bahasanya gimana ya?
harus dia tuh makan itu jangan sampai telat ya. Itu salah satu mengakibatkan stressing dan menimbulkan drop pada telur ya. Jadi seperti ini contoh kandang yang pakai corong ya, pakai corong yang tempat saya itu ya, seperti video-video saya itu tempat corong itu kalau tidak sering diturunkan itu mengakibatkan puyuh itu tidak makan ya, tidak makan dan timbulnya di produksi. Jadi sering-sering untuk menurunkan pakan ya. Nah, jadi itu sebenarnya kurang efektif. Untuk wadah pakan yang bagus itu los ya. Untuk kandang batra itu isi 25 ekor ya. 25 ekor itu harus posisi puyuh itu makan semua ya. Jadi tidak ada namanya persaingan antara kawan-kawannya yang koloni itu ya, satu baterai isi 25 itu. Jadi kalau wadah pakannya corong itu dengan 7 lubang itu dengan populasi di dalam sangkar itu 25 kan, itu menjadi persaingan ya, siapa yang menang untuk bisa makan di lubang itu ya itulah yang bertelur. Contohnya seperti itu. Jadi usahakan si pemula, peternak pemula itu kandang modelnya wadah pakan itu harus los ya. Usahakan bisa keluar semua pala si puyuh itu ya. Jadi itu yang menjadi kendala di ternak kami ini ya. Karena kadang kita lupa tidak menurunkan pakan ya, karena kita tidak melulu di puyuh pure ya, karena banyak yang di handle jadinya puyuh ini sekedar sambilan ya. Jadi itu yang pengalaman saya yang kita alami itu harus pakan itu harus tersedia ya, harus tersedia karena si puyuh itu makannya sedikit makan kemudian gantian makan lagi gitu ya, tidak seperti ayam yang harus makan full terus berhenti ya. Kalau puyuh tidak, itu dia pokoknya makan terus, dikit-dikit makan kalau si puyuh itu ya. Jadi tidak bisa seperti ayam. Jadi usahakan pakan itu tersedia walaupun pakan itu banyak, kalau tidak bisa makan sempurna semuanya makan itu mengakibatkan telur itu drop ya. Jadi seperti itu permasalahannya ya. Untuk stressing itu ya, itu yang ketiga. Kemudian keempat ya, yang pertama tadi ransumnya ya, yang kedua cuaca ya, kemudian yang ketiga itu kebisingan ya, stres itu, kemudian yang keempat ini kondisi di lapangan ya, tempat pakan itu seperti apa, kemudian minum itu harus tersedia terus ya, jangan sampai kehabisan, itu mengakibatkan telur drop ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk stressing itu terjadi ya, itu usahakan bisa dikondisikan lebih baik ya. Kalau masalah apa ya, kebersihan, ibaratnya untuk kotoran itu harus dibuang paling minim itu 2 hari sekali. Kalau tempat kita itu lebih ya, jadi harusnya 2 hari sekali, karena kita repot jadi tidak tiap hari kita buang, jadi 3 hari atau seminggu baru kita buang. Jadi bisa perbandingan kawan-kawan yang waktunya luang itu harus dibersihkan tiap 2 hari sekali minimal ya. Jadi seperti itu. Untuk minum itu harus kita berikan vitamin seminggu sekali, yaitu X-stimulan ya, X-stimulan atau obat vita stres itu udah cukup lah sebenarnya. Itu untuk menanggulangi kesetresan yang terjadi yang tidak dimungkinkan. Jadi seperti itu. Oke, untuk video malam hari ini segitu dulu ya. Nanti banyak yang tidak
odong ya, mungkin kebanyakan jadi mengakibatkan kita tidak paham di situ ya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula ya, yang ingin beternak. Yang senior ya, kalau ada salah atau kurang pas bisa di cross check ya, bisa dibimbing kembali ya, bisa di kolom komentar, bisa komentar di situ ya. Untuk harga di sini 33.000 ya dari kandang. Untuk pengecer saya ngecer itu 35 ya, di kandang itu 35 untuk eceran. Untuk pengepul yang ngambil ataupun kita ngantar itu di harga 33.000. Oke, untuk videonya cukup segini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.